podcast kita, cerita kita. Aku Nesya. Aku Nur. Aku Resti. Nah teman-teman, gimana nih hari kalian? Karena pada hari ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin pernah dialami oleh teman-teman pendengar podcast cerita kita. Atau mungkin dari teman-teman sekalian pernah mengalami kejadian seperti ini atau hal-hal serupa seperti ini. Sekiranya apa sih itu topiknya? Kita kasih tau aja kali ya. Topiknya adalah empati, Kunci menghilangkan perundungan. Oke, teman-teman sekalian, jadi sebelum kita mulai, aku ingin mengajak pendengar podcast cerita kita untuk tarik nafas terlebih dahulu karena mungkin ini deep banget ya topiknya. Jadi yuk bareng-bareng kali ya. Oke, kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke, lanjut kita mulai ke topik yang akan kita bahas. Nah teman-teman, tadi sempat disinggung di awal pembukaan kalau yang ingin kita bahas mengenai perundungan atau kita bisa sebut bullying ya. Oke, mungkin bullying itu gak asing lagi di telinga teman-teman karena memang perundungan atau bullying itu maksudnya ada di berita, di sosial media, informasi-informasi tersebut tuh ada gitu. Mungkin bullying itu sering dianggap hal yang biasa atau mungkin hanya candaan, tapi itu kan kembali lagi ya ke diri masing-masing bagaimana korban ataupun pelaku itu memposisikannya. Nah, karena aku mau punya dua teman ini yang menjadi narasumber kita, ada Nur dan juga Resti. Aku pengen nanya terlebih dahulu sih sama mereka berdua, kira-kira arti dari perundungan menurut pandangan pribadi kalian itu apa gitu? Mungkin dari siapa dulu yang mau? Boleh ya? Oke, boleh dari Nur. Kira-kira perundungan yang dimaksud itu gimana sih? Jadi menurut aku sendiri itu perundungan atau bullying yang aku tahu itu seperti perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh seseorang atau kelompok terhadap individu lain yang emang mungkin itu sifatnya yang kayak lebih lemah dan tidak mampu untuk membela dirinya. Dan perilaku ini berupa fisik, verbal, psikologis dan dapat terjadi di berbagai lingkungan. Salah satunya yang sering terjadi itu di sekolahan. Dan itu bukan hanya di SD, SMP dan SMA, tetapi di kuliahan, di pekerjaan pun akan terjadi tetap terjadi itu perundungan. Benar. Oke, mungkin kalau dari Rasi sendiri itu bagaimana sih? Kalau menurut pendapat saya, perundungan atau pembelian itu dimana adanya seseorang menghina atau mengajak seseorang yang lainnya untuk merendahkan dari yang lainnya. Contohnya misalnya ada kelompok yang ingin menjatuhkan kelompok lainnya, di mana ia merasa bahwa kelompok tersebut tuh lebih daripada kelompok yang satunya. Nah, tapi tuh perundungan tuh nggak cuma dari perilaku, bahkan bisa dari ucapan, tindakan, serta terjadi di digital juga bisa mengajak komentar-komentar negatif untuk berkomentar negatif di postingan seseorang. Oke. Nah, kalau perundungan sendiri itu kalau misalnya ketika seseorang itu dirundung, otomatis korbannya akan mengalami kesehatan mental yang kurang bagus, kurangnya rasa percaya diri menurun, serta dia ngerasa bahwa apa yang ia pengen lakukan atau yang pengen ia katakan, ia merasa bahwa pendapat ia itu tidak diterima oleh orang-orang sekitarnya. Seharusnya ketika ada seseorang yang dibully atau mengalami pembulian, sekelilingnya tuh harus lebih aware atau peduli akan yang dia alami, karena kita nggak tahu apa yang dia rasakan, apakah masalah sebelumnya lebih berat. Jadi kita tuh seharusnya lebih jadi kayak pendengar yang baik serta peduli akan apa yang terjadi gitu. Ya, aku tarik kesimpulan aja ya. Sebenarnya kalau dari pendapat Nur dan Resti itu sama aja gitu ya, misalnya sama aja maksud artiannya. Nah, kan tadi kalau Nur itu bilang ini tuh terjadi antara sekelompok ya gitu, atau mungkin satu orang juga bisa.
Terus dijelaskan juga tadi ternyata perundungan atau pembulian itu ada berbagai jenis gitu. Ada verbal, fisik maupun cyber yang dikatakan oleh Resti juga. Nah ternyata perundungan itu terjadi karena orang ini merasa lemah juga ya, karena diri itu kayak gue paling jago gitu. Terus mungkin juga karena ingin menindas gitu. Dan ternyata dari teman-teman aku ini juga tadi yang disimpulkan oleh Resti kalau bahwasannya perundungan ini tuh bisa berdampak pada mental seseorang gitu ya. Jadi kayak bahaya banget ya, benar-benar. Tapi kalian mungkin ini kita sambil sharing kali ya. Kalau dari kalian berdua nih, ada nggak sih cerita gitu? Mungkin teman-teman punya peristiwa ya, pengalaman yang pernah dialami gitu. Jadi saya dulu pernah mengalami pengalaman di mana tuh saya duduk di bangku SD kelas 6. Pada saat itu ada seorang siswa laki-laki yang sedang duduk di meja dan saya sedang melewati lorong sekolah. Tapi kan di sini saya tidak mengenali siswa tersebut ya. Saya mewajarkan bahwa anak-anak SD itu masih belum stabil emosinya, bahkan tuh ucapannya tuh belum bisa dibilang kayak berwawasan lah, belum terlalu luas. Nah, saya pada saat lewat di lorong itu, dia mengucapkan kataan hinaan atau ejekan yang menurut saya tuh melukai hati saya. Dan menurut saya itu, saya bisa masukkan ke hati karena ucapan dia itu terekam di otak saya, di mana saya sampai sekarang masih mengalami trauma. Ketika saya melewati orang-orang banyak itu atau lawan jenis, saya merasa apa yang ia lakukan takut menyakiti hati saya, bahkan perkataan orang itu takut melukai hati saya, sedangkan orang tersebut tuh belum mengatakan apapun gitu. Jadi pada saat saya melintas di orang sekolah, saya dibilang bahwa saya tuh hitam lah. Nah saya juga pada saat SD itu saya sangat aktif banget di bidang olahraga, karena saya juga masih SD belum terlalu memerhatikan penampilan saya. Jadi menurut saya itu melukai hati saya karena apalagi itu orang lain yang tidak dikenal saya, bahkan di sampingnya itu ada temennya lagi dan mereka tuh ikut menertawakan, sehingga itu menurut saya itu menyinggung hati saya dan saya sedih sampai sekarang. Kalau kayak gitu saya trauma. Oke, berarti ini verbal ya perundungannya. Kalau Nur sendiri tuh gimana sih? Jadi waktu sama seperti Resti, ini perundungan yang ada di jenjang SD dan di mana saya menjadi saksi mata di situ teman saya sendiri, yaitu dan di mana teman saya yang sedang di kata-katain juga di situ sebanyak kurang lebih dari 10 orang, dan itu juga sebenarnya kenapa teman saya itu jadi korban, karena teman saya itu dia itu sifatnya yang bikin apa ya, kayak ya mungkin bikin kita jengkel. Jadi orang sekitarnya itu membuat dia jadi dibully dan dia tidak disukai sama teman-temannya tersebut. Dan teman-temannya tersebut menghampiri ke si korban ini dan dia dikepung, dikerubungin langsung dengan teman-teman itu, langsung dibilang, lu jangan so cantik deh gitu. Ribet ya? Iya, terus dia juga dibilang lagi kayak, kenapa sih lo juga kalau apa-apa juga nggak sekeren itu, lo tuh masih apa-apa tuh masih pakai duit orang tua gitu-gitu. Dan dari bentakan tersebut tuh korban tersebut dia awalnya mengadu kepada orang tuanya, tetapi dari orang tuanya awalnya menegur kepada si yang mengatai itu, si pelaku ya berarti ya, si pelaku. Dan si pelaku itu kayak cuman jawab iya doang dan minta maaf, tetapi terus berulang lagi si korban ini ngadu lagi ke orang tuanya, dan orang tua beliau mengadu lagi ke sekolah, ke guru. Dan pas ke gurunya itu, gurunya mediasi ke si korban, pelaku, dan di situ cuman bertigaan aja, pelaku, korban, sama
guru tersebut. Dan di guru tersebut itu cuman membilangi jangan seperti itu lagi. Dan di situ karena masih SD, di situ perundungan ini tuh kan belum seluas, belum segede ini kan, belum Iya, kayak bener-bener. bener-bener yang Belum mencar kuat banget banget gitu ya. ya, oke. Nah di situ cuman yang kayak namanya juga anak-anak bu, nanti juga main lagi gitu. Jadi tuh dari pihak sekolah pun tidak ada tindak lanjut dan sampai dia berkelanjutan ke 6 SD sampai naik kelas, sampai dia mau lulus, beliau tetap dibully sama teman-teman. Oke, mungkin kalau dari cerita kalian gitu, ternyata kalau dari PST sendiri pernah menjadi korban dimana kamu jadi korban perundungan verbal gitu, dikata-katain. Tapi aku mau nanya, kira-kira kamu masih ada nggak sih terasa trauma gitu? Menurut saya sendiri sih sampai sekarang masih mengalami rasa trauma dan takut kan, karena pada kejadian itu pasti otak saya merekam kejadian hal tersebut kan. Nah itu tuh bikin melukai hati saya, sehingga menurut saya sampai sekarang itu kejadian itu tuh terus terulang. Saya jadi ngerasa tuh sangat takut untuk lewat atau deket-deket sama anak-anak lawan jenis gitu loh, karena saya takut apa yang mereka katakan tuh melukai hati saya kan. Karena tapi kembali lagi itu sebenarnya tergantung mereka masing-masing dan pribadi saya sendiri. Jadi sih. Tapi waktu kamu dikata-katain seperti itu gitu, kamu gimana sih respon gitu? Tindakan kamu itu diem aja kah atau bagaimana gitu? Tindakan saya pada saat itu sih diem ya, karena saya juga nggak kenal sama orang itu kan, karena beda kelas juga. Tapi saya langsung ceritakan ke teman sebangku saya, dan saya ngerasa itu sedih banget. Tapi teman saya mensupport saya kayak untuk tetap tenang supaya nggak sedih. Tapi tetap saja sih, maksudnya rasanya nggak bisa bohong, tapi saya tetap sedih sampai sekarang kalau misalnya harus ingat-ingat kejadian itu. Bener-bener. Tapi kamu sama pelaku itu masih gimana hubungannya? Kan kamu di SMA itu kan SMA gitu. Kamu sekarang kan SMA yang waktu itu kejadian SD ya. Nah itu gimana sih sama pelaku? Apakah masih suka ketemu atau bagaimana gitu? Enggak sih, itu maksudnya ketemu di SD aja, karena saya satu SMP-nya juga nggak satu sekolah, Satu tapi sekolah. nggak satu sekolah. Oke, terima kasih. Pokoknya kalau dari Nur sendiri tuh kayak tadi ya, berarti aku nyari kesimpulan kalau misalnya kamu menjadi saksi, ya, berarti kamu jadi saksi melihat teman kamu yang dikerubungin atau dibully, ternyata nggak ada tindak lanjut juga yang benar gitu, maksudnya yang lo diubernya lagi, ternyata gurunya tersebut malah kayak mengucapkan kayak namanya juga anak-anak, mereka bercanda ibu, nanti juga berteman lagi. ternyata orang-orang yang kita anggap memiliki peran penting di sekolah seperti guru itu kan harusnya garda utama ya, sebagai guru kita siswa ke guru, tapi ternyata sebaliknya gitu. Berarti kurang gitu ya gurunya ya. Benar. Kalau orang tuanya sendiri tuh gimana gitu? Orang tuanya itu kayak tetap selalu menghampiri gurunya tersebut kayak, Pak ini anak saya diginiin terus loh, masa Bapak cuman bilang seperti ini, semua ini nggak bisa dijadiin bercandaan Pak, ini nggak bisa jadi lelucon, karena anak sekecil itu dikerubungin sama kurang lebih 10 orang kan, namanya dia sendiri terus temennya gitu kayak rame-rame gitu kan, jadi dia merasa kayak benar-benar dibully banget, dan dia sampai benar-benar jarang masuk sekolah. Trauma, dia punya trauma. Tapi dia, aku tadi sempat dengar kalau dia tuh terjadi setelah lulus SD. Itu SMP itu bagaimana sih? Setahu aku, karena aku main sama dia aku masih sering main gitulah SMP gitu ya. SMP masih suka main, tapi dia SMP juga nggak di sekolah umum, dia tuh di pesantren. Tetapi di pesantrennya tersebut ternyata dia tetap diperlakukan yang sama, tetap dibully tapi sama seniornya di situ. Dan di situ ternyata dia cerita tuh kalau dia lagi pulang ke rumahnya, dia cerita kayak kita main, kita kumpul, kita cerita gitu. Ternyata dia di pesantrennya juga masih dibully sama siapa namanya? Sama seniornya. Ya. Kalau kamu sendiri pernah nggak sih dirundung gitu? Kan tadi kamu jadi saksi ya. Kira-kira kamu sendiri tuh pernah nggak sih dirundung? Seingat aku ya,
akhir dari aku SD, di semester akhir pokoknya pas udah mau lulusan kan zaman COVID ya. Nah di situ aku merasakan kayak akhir-akhir semester itu kayak ada teman aku yang gak suka gitu mungkin ya, yang teman aku gak suka. Terus di situ temen aku kayak ngajak temen-temennya yang lain buat gak suka juga sama aku, dan aku jadi ngerasa kayak aku dijauhin gitu kan. Intimidasi ya, aku dijauhin dari omongan ini. Mungkin ada omongan yang buat aku jadi buat mereka jadi nggak suka sama aku, jadi aku dijauhin gitu kan. Nah ya udah, dari situ pun aku berteman di akhir itu cuman sama kayak 3 orang 5 orang doang. Dari yang tadinya mungkin banyak itu kita temen main bareng, tiba-tiba kayak jadi sedikit karena emang yang berpihak aku ya, berpihak aku juga yang kayak cuman itu tuh orang doang aja yang kayak emang nggak kebawa kehasut, karena emang omongan mereka itu nggak bener-bener yang valid itu loh, yang bener-bener yang terjadi. Mungkin kalau dari Nesha sendiri gimana ini? Aku sebenarnya host tapi nggak apa-apa, aku bakal, mungkin aku tuh sama seperti kalian menjadi saksi dan juga sebagai korban yang dituduh. Bener ya teman-teman, kalau misalnya ini tuh terjadi dari kita kecil, dari kita tuh sekolah dasar itu sudah terjadi perjuangan, atau mungkin dari TK, PAUD, tapi namanya juga kembali ya masih anak kecil, jadi kayak masih labil, kurang kompak sama diri dan belum memiliki jati diri yang sebenarnya. Tapi bagaimanapun itu kan nggak bisa dibenarkan, yang namanya membuli itu nggak bisa dibenarkan. Kalau dari aku pribadi gitu ya, aku pernah menjadi saksi. Itu terjadi pada saat aku duduk di kelas 6 SD gitu. Mungkin si teman aku ini memang kurang suka gitu ya, karena memang yang menjadi korban ini tuh kayak mohon maaf berkebutuhan gitu. Jadi tuh dia tuh aneh sikapnya, karena mungkin anehnya itu jadi timbul rasa-rasa nggak suka sama si korban. Kayak biasanya tuh secara fisik teman-teman kayak ditonjok, dipukul, terus bahkan verbal kata-kata yang benar-benar aduh, seharusnya anak SD nggak kayak begitu. Karena aku memiliki pemahaman yang lumayan mengenai perundungan ini karena udah diajarkan dari kecil, jadi itu aku mengerti, wah dia dirundung gitu. Nah aku jadi teman yang memang duduk di depannya dia tuh ya pasti ngebelain dong ya, masa diem gitu udah tahu ini dirundung diem gitu, kayak aku pasti bantu gitu. Karena aku kayak nantangin si pelaku ini, akhirnya aku juga kena dirundung. Aku waktu itu dirundung di fisik ya, fisik sama kata-kataan itu sakit ya, maksudnya kalau misalnya ditonjok mungkin beberapa orang itu rasanya kayak biasa aja, tapi kalau secara verbal itu mengingat di memori kita tuh terus mengingat gitu. Jadi karena memang aku udah menjadi saksi dan juga korban gitu, ya aku tetap harus keluar sama diri aku harus berani sama diri aku, karena gimana pun aku bisa gitu mendalami itu. Tuh. Terus juga ya memang beda ya sama di era digital ini gitu, di teknologi yang mulai berkembang, perundungan itu terjadi di sosial media, kayak kata-kataan di Instagram, Facebook, atau mungkin TikTok gitu. Aku kadang-kadang sangat prihatin sama orang-orang yang dirundung itu. Kalau kalian sendiri pernah nggak sih kayak dirundung? Kita kan kalau kita SD gitu ya, maksudnya menjadi saksi korban di sekolah dasar ataupun SMP. Kalau secara sosial media, ini kan kamu kayak selebgram gitu ya, kamu tuh gimana? Pernah nggak sih ngepost foto, aduh kamu maaf, aduh ternyata mukanya kecil banget, aduh ternyata gendutan atau gimana gitu? Nggak pernah. Oke, alhamdulillah. Justru kalau kamu tiktokers itu ya, kamu pasti banyak dong pengikut ya. Tuh pernah nggak sih kayak kata-katanya nggak banget gitu? Ya alhamdulillahnya ya mungkin nggak pernah sih. Alhamdulillah. Tapi jangan sampai di ini YouTube kita, channel ini jangan sampai teman-teman kurangi atau mungkin jangan sampai pernah merundung lewat sosial media. Share ini jangan, pernah share ini tolong jangan, karena di era digital ini kan memang perlu adanya literasi digital yang lebih baik. Teman-teman harus mempertimbangkan baik dan buruknya gitu. Kalau tadi pribadi juga aku punya cerita juga nih. Ini dapat dari narasumber kita secara online guys. Kalau misalnya
Dia ini adalah korban, dia duduk di bangku SMP pada saat itu. Ternyata yang menjadi pelakunya adalah perempuan-perempuan yang umurnya 20 tahun ke atas. Aduh, ini dia nggak spesifik ya ceritanya, tapi ternyata kita bisa ngambil kesimpulan bahwasanya perundungan itu terjadi nggak pada saat kita masih kecil ataupun sepantaran gitu. Ternyata si korban-korban ini juga dapat melakukan juga sama orang-orang yang dirasa sudah besar, yang sudah tidak labil lagi, harusnya sudah membentuk karakter baiknya ya, tapi ternyata dia ternyata mereka menjadi pelaku dari perundungan itu sendiri gitu. Terus aku juga mau bilang sama teman-teman di sosial media, di teman-teman pendengar dari podcast kita untuk lebih aware lagi terhadap diri kita dan orang sekitar, jaga perilaku, jaga ucapan gitu ya. Karena memang tidak semua bercandaan bisa diterima di masing-masing pribadi orang tuh beda-beda, jadi semua bercandaan itu tidak bisa dijadiin candaan. Iya. Terus mungkin mau nyampein apa nih? Nah, menurut pendapat saya sendiri, pembulian atau perundungan tuh bisa terjadi di mana saja. Nah, menurut saya tuh kita harus hati-hati dalam berucap dan berperilaku, karena setiap orang pasti akan melukai dari perkataan mereka sendiri. Jadi supaya tidak melukai hati orang lain, sebaiknya hati-hati dalam berucapan. Oke, benar. Perundungan bukan isu kecil. Ini itu tentang hidup seseorang, tentang kesehatan mental, tentang masa depan yang bisa berubah hanya karena perlakuan yang tidak adil. Jadi, mari kita mulai dari diri sendiri untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, lebih lembut dan lebih manusiawi. Akhir dari kita, terima kasih sudah mendengarkan episode yang sangat panjang ini. Jika podcast ini bermanfaat, bagikan pada orang lain. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa membuka mata dan mungkin membuka hati. Oke, sekian dari kita bertiga. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.